Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta jajarannya, yang kita hormati Ketua RW 13 beserta pengurus, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dimulai dengan kedatangan seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" Lalu menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imanu billah wa rasulih." Summa madza ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Summa madza ya Rasulullah? Hajjun mabrur. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kurang lebih begini. Laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang terbaik. Apa kira-kira amalan yang terbaik, ibadah yang terbaik itu apa ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu amalan terbaik. Rukun iman, percaya, yakin, membenarkan Allah dan Rasulnya. Kemudian apa lagi Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah, membela agama Islam, itu adalah ibadah. Kemudian bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Hajjum mabrurun, melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Maka tiga amalan ini, tiga pekerjaan ini dianggap sebagai amalan yang paling baik. Kita perhatikan bagaimana kedudukan tiga amalan ini. Setelah beriman kepada Allah Rasulnya, lalu Rasul tempatkan ibadah yang kedua itu apa? Jihad fisabilillah. Yang ketiga baru haji yang mabrur. Maknanya kedudukan jihad itu adalah paling tinggi di antara kalau dibandingkan dengan haji yang mabrur. Tetapi memang kadang-kadang kita terkecoh dengan menempatkan haji yang mabrur sebagai yang paling utama, sehingga kemudian haji ini, ibadah haji ini difasilitasi begitu banyak. Hampir semua negara memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji. Tapi tentang jihad, gak ada satu pun negara yang mau memfasilitasi. Oleh karena itu, judul tausiah kita pada pagi hari ini adalah apa? Seandainya ibadah jihad itu difasilitasi seperti ibadah haji. Jadi judulnya apa?
seandainya ibadah jihad itu difasilitasi seperti haji. Karena ibadah jihad ini merupakan ibadah yang utama. Kalau kita perhatikan kondisi umat Islam, bukan Islam ya Pak ya, kalau Islamnya sudah Allah jamin, seperti halnya Allah menjamin Quran dan hadis. Yang kita perlu pikirkan renungan adalah nasib umat Islamnya itu, nasib kaum muslimin di seluruh dunia. Islamnya, Qurannya Bapak gak usah pikirkan. Dah, itu Allah yang akan menjamin tentang keabadiannya. Tapi umatnya nih, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasul berkata, kata beliau, "Idza dhalla an-nasu bi dinari wa dirham wa tabaya'u al-'ainah wa tabi'u adab al-baqar wa tarakul jihada fi sabilillah ibkharallahu 'alaihim zullah la yarfa'u hatta yuraji'u dinahum." Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, yang menyebabkan umat Islam itu terhina bukan Islamnya sekali lagi ya, umat Islamnya terhina, direndahkan, dilecehkan, diejek. Yuk kita perhatikan bagaimana kisruh India hari ini. Karena pemerintah membuat undang-undang yang merendahkan Islam, melarang umat Islam beribadah. Padahal itu negara demokrasi dan yang membangun negara Islam. India itu negara yang dibangun oleh umat Islam. Sekalipun sekarang ini memang mayoritas penduduknya Hindu di India sendiri, tapi yang membangun itu pada mulanya adalah Islam. Kalau Bapak tengok di India itu, hampir semua kota-kota itu bernafaskan Islam. Sampai lambang negaranya pun apa? Taj Mahal, masjid. Dulu sebelum berpecah dia, ibu kotanya namanya, ada nama kotanya Allahabad, Allah. Ada namanya Islamabad, nama kotanya itu. Ada namanya Muhammadabad, diabadikan dalam nama kota. Ada namanya Hyderabad. Kota-kotanya dulu India itu bernuansa Islami. Bandingkan dengan negara di timur misalnya, sekalipun mayoritas Islam ini tidak ada satu pun nama kota yang bernuansa Islami. Semarang, kemana? Saya nggak tahu juga nama Semarang kotanya. Makassar, contoh. Nah dia tidak ada makna. Mungkin cuma Kudus, Al-Quds, nama-nama Asmaul Husna, atau Medan dari Madian. Padahal mayoritas beragama Islam. Enggak ada peradaban yang ditanamkan tuh. Baru mulai sekarang ada orang beberapa kabupaten tuh menuliskan di pintu gerbangnya tuh Asmaul Husna. Saya sering keliling daerah tuh, ada beberapa kabupaten di pintu gerbang itu bertuliskan huruf Arab. Ada Arab Kufi seperti di Cianjur itu Arab Kufi ya. Terus mulai. Tapi di India dulu sejak dulu sudah menangkap Islam. Jadi sekarang sudah coba membalikan lagi tuh ya. Kaum muslimin dihina. Udah jalan tangga di Palestina. Bertahun-tahun di sana itu umat Islam itu dianiaya, dizalimi. Bukan hanya dengan peraturan tapi secara fisik. Nah di Palestina itu Pak, orang lahir bayi lahir itu sudah dengar suara peluru.
desingan. Mereka diusir dari kampung halamannya, rumahnya dibakar, tempat ibadahnya dirusak. Sama seperti India hari, ibadahnya dibakar sih, tempat ibadahnya dirusak. Kaum muslimin ya, tempat ibadah kaum muslimin. Berat. Kaum muslimah nggak boleh pakai busana muslimah. Dia boleh dipakai di tempat-tempat yang mungkin komunitas muslim saja. Sama seperti di negeri kita pun dulu seperti itu. Tapi karena perjuangan para ulama, sekarang orang sudah boleh wanita muslim itu menggunakan jilbab. Dulu nggak boleh. Peraturan nggak boleh dipakai di sekolah apalagi. Nah kata Rasulullah, yang menyebabkan umat Islam itu menjadi hina ada 4. Yang pertama, umat Islam terlalu gandrung dengan dinar dan dirham, dengan dolar, dengan euro, terlalu gandrung. Pergi pagi pulang petang, sampai tambah lembur lagi, habis waktunya untuk itu. Memang diperlukan sih, diperlukan itu. Yang kedua, kata beliau, bata bayotina, jadi mempraktekkan ekonomi riba, itu salah satu penyebab umat Islam dihinakan. Ekonomi berbasis ribawi itu luar biasa. Pernah ditanya oleh sahabat Nabi, bukan oleh Rasul, tentang bagaimana kedudukan ekonomi ribawi. Rantang ya. Kata beliau, ekonomi ribawi itu dia ada 70 pintu, Pak. 70 pintu dosa, 70 macam dosa. Dan yang paling ringan, kalau kita mempraktekkan ekonomi riba itu, Pak, yang paling ringan itu hukumannya sama dengan seorang laki-laki bersetubuh dengan ibu kandungnya. Sudah paham ya? Dan bersetubuh dengan wanita yang saja hukumannya rajam. Ini bersetubuh dengan ibu kandungnya, Bapak bisa bayangkan incest. Itu salah satu hukuman bagi orang yang mempraktekkan ekonomi ribawi, renten tuh. Yang ketiga, orang Islam begitu mudah dipengaruhi dengan budaya-budaya barat, budaya-budaya kaum kufar. Kita seakan-akan menelan habis. Dan yang keempat, meninggalkan jihad fisabilillah. Kita sudah nggak peduli dengan jihad, sudah bahasa bodoh aja, nggak urusan. Padahal jihad itu salah satu yang bisa mengangkat derajat Islam. Bapak renungkan, satu hari berjihad itu ganjaran sama dengan 50 kali orang melaksanakan ibadah haji. Bahkan kata Rasulullah, seorang yang melaksanakan jihad dan kemudian wafat, dia disebut syahid. Rasul bilang, wa syahid indallahi sittu khisal. Para syuhada itu dia memiliki 5 keutamaan atau 6 keutamaan. Yang pertama, kata Rasulullah, dia diampuni dosanya sebelum darahnya menetes ke bumi. Misalnya terbunuh, maka dia diampuni dosanya sebelum darahnya menetes ke bumi. Begitu terkena panas sedikit, Allah sudah ampuni seluruh dosanya, seluruh dosa bersih. Yang kedua, para syuhada dibebaskan dari siksa kubur. Kan justru yang paling ngeri itu, Pak,
siksa kubur ini kan di depan mata sebentar lagi waktunya tuh Pak. Kita akan pindah rumah dari rumah tipe 21 di dunia pindah ke alam kubur yang juga tipe 21 juga gitu ya. Dan itu siksa yang paling dekat dengan hidup kita. Nah, para syuhada dibebaskan dari siksa kubur. Yang ketiga, dijauhkan dari dahsyatnya hari kiamat. Para syuhada itu dijauhkan dari dahsyatnya ngerinya hari kiamat. Makanya para syuhada itu meninggal sebelum hari kiamat. Yang keempat, kata Rasulullah, orang yang meninggal syahid dia akan didampingi oleh 72 bidadari yang cantik. Kapan itu diberikan? Ketika adalah begitu meninggal, langsung bidadari mengurusnya. Dulu pada waktu perang Uhud, ada seorang Yahudi ngamal domba ya, di Madinah. Ngamal domba di Madinah. Kemudian ketemu Rasulullah SAW. Orang pengamal domba ini mukanya jelek, kuleher. Lalu tanya Rasulullah, kamu suka dengan pekerjaan ini? Dia bilang, ya memang pekerjaan saya seperti ini. Maukah kamu dikasih pekerjaan yang lebih hebat dari ini? Bisa mengantarkan pada surga? Tentu saja mau ya Rasul. Maukah kamu masuk Islam? Mau ya Rasulullah. Maukah kamu berperang? Mau ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan domba-domba ini? Ini kan punya orang lain ya Rasulullah. Sekarang domba ini kamu hadapkan ke arah kota Madinah. Lalu digiring, diharapkan ke arah kota Madinah. Lalu Rasul berdoa, wahai domba-domba, kembalilah ke kandang. Dilepaskan. Lalu budak tadi masuk Islam dan minta ikut izin untuk berperang. Kemudian para sahabat menjumpai hamba itu di jurang. Lalu Rasul berkata, hamba ini beramal sedikit tapi mendapatkan pahala yang banyak. Baru masuk Islam, berperang, meninggal, syahid. Kan gak ada amal kecuali berperang. Rasul bilang, hamba ini beramal sedikit, pahala banyak. Lalu Rasul menengok Pak, memalingkan wajahnya itu. Ditanya pada sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau palingkan wajahmu ke arah jenazah itu? Karena para bidadari sedang memandikan dan mengurus jenazah hamba yang soleh, sehingga sangat kelihatan gelang kakinya tuh. Jadi bidadari itu kelihatan gelang betisnya, maksudnya gitu ya. Jadi Rasul malu Pak melihat betis bidadari yang sedang mengurus jenazah hamba yang soleh tadi. Jihad. Amr bin Jamuh, sahabat Nabi, kakinya pincang. Waktu perang Badar yang diizin untuk berperang, Rasul mengizinkan. Kenapa? Karena Allah bilang sudah membebaskan kamu untuk berperang. Tapi pada perang Uhud dia nggak mau. Ya Rasulullah, saya tidak mau diberikan dispensasi lagi. Saya mau ingin berperang. Harus diizinkan. Apa kata Amr bin Jamuh kepada ya Rasulullah? Izinkan kaki saya yang pincang ini ikut berperang dan izinkan kaki saya yang pincang ini untuk masuk ke pintu surga. Akhirnya dia syahid di perang itu. Dan yang lebih hebat lagi anaknya Mu'az bin Amr bin Jamuh. Pada perang Badar dia salah satu yang membunuh Abu Jahal. Umurnya baru 10 tahun. Bersama Mu'az bin Afro. Jadi dua orang Mu'az ini ya, Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Mu'az bin Afro, dua orang inilah, dua remaja inilah, dua anak kecil inilah yang membunuh Abu Jahal. Bagaimana semangat berjihad itu? Kan ibadah yang mulia Pak. Ibadah yang mulia.
ketika suaminya meninggal tuh, Amr bin Jamuh, istrinya menangis, sedih. Ditanya oleh para sahabat, kenapa wahai Ummu Amr bin Jamuh menangis? Apakah kau sedih karena suami meninggal, anakmu meninggal, dengan anak-anakmu? Tidak. Saya tidak menangis karena kehilangan anak Mu'az bin Amr bin Jamuh yang syahid. Tidak. Saya juga tidak bersedih karena kehilangan suami saya. Tidak. Tapi saya bersedih, menangis karena sudah tidak ada lagi anggota keluarga yang bisa diikutsertakan untuk berperang, untuk berjihad. Sudah tidak ada lagi anggota keluarga yang bisa diikutsertakan. Sehingga saya menangis. Subhanallah. Istri yang bagaimana tuh, Pak? Yang dia memang punya keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, punya keterikatan dengan jihad. Kalau sekarang Rasul mengizinkan dia berperang, mungkin dia berperang, Pak, wanita ini. Tapi kalau wanita tidak diperkenankan berperang. Kembali. Nah, kalau sekarang jihad itu bisa difasilitasi seperti ibadah haji, mungkin saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Suriah, di India, di Patani, di Moro, di Rohingya, di Uighur, mereka bisa kita tolong. Mungkin nggak negeri memfasilitasi? Mungkin. Kan dasar negara kita adalah demokrasi yang membolehkan seluruh rakyatnya, seluruh bangsanya yang memeluk agama-agama tertentu boleh melaksanakan ibadahnya itu. Sekarang kita ibadah haji, daftar, nunggu 20 tahun, nunggu 10 tahun, nunggu 5 tahun, boleh. Dan kalau negeri bisa memfasilitasi itu, siapa yang mau berjihad silahkan daftar, diberangkatkan. Jika perlu bayar, seperti orang pergi haji bayar, oke. Jadi rakyat kaum muslimin yang pengen berjihad, melaksanakan ibadah itu harus daftar dulu, misalnya 5 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan, atau tahun depan, didaftar, diperiksa kesehatannya, dicek fisiknya, kemudian diperiksa kemampuannya tuh, ya, untuk berjihad itu, dan harus membayar sekian ratus juta. Rasanya umat Islam negeri buat banyak yang bangsa, banyak yang untuk serta untuk berjihad. Kami merupakan amalan yang menjanjikan mereka melaksanakannya sebuah momen saat yang indah. Al-Jannah difasilitasi. Bayangkan Pak, para syuhada itu tadi kalau dia meninggal, dia akan didampingi dengan 72 bidadari. Yang kena para syuhada ini, dia bisa memberikan syafaat, bisa memberikan rekomendasi kepada keluarganya, para sahabatnya, kerabatnya, saudaranya, 70 orang, Pak. Contoh nih, si fulan meninggal syahid, maka dia bisa memberikan rekomendasi kepada 70 orang untuk masuk surga. Satu orang. Misalnya di sebulan syahid, kita nih, saya nggak ngapa di neraka, nggak ngapa, kan timbul tenggelam di neraka ya, nggak ngapa. Kita bilang, fulan tolong nih saya, ya, fulan tolong saya. Kepada si fulan yang syahid itu, lebih ngomong pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, itu Pak Adam yang nggak ngapal di neraka itu, aku mohon kepada agar angkat. Kata Allah, kamu sudah 69 orang, ya kan kurang satu ya Rabb. Masih ada satu kesempatan, kasih buat dia tidak. Dia minta pada Allah, minta pada malaikat Malik, angkat tuh Pak Adam itu yang dari neraka, pindahkan ke surga, masuk surga. Ya. Karena hebatnya orang-orang yang
menjadi syahid. Tapi sekarang itu banyak yang kemudian mendistorsi, mereduksi, merendahkan makna jihad itu, Pak. Ya jangan sekedar kesungguhan aja. Ya memang jihad itu makna bahasanya itu sungguh-sungguh, ya, kalau dari sisi bahasa. Tapi dari sisi syariat dia berjuang. Dan orang yang berjihad itu Allah bimbing jalannya, Pak. Nanti dari surat Al-Ankabut itu Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang berjihad, berjuang itu, maka akan Allah bimbing jalan yang benar. Kalau enggak, kalau semua orang meninggalkan jihad, kita akan tetap terus dihinakan, direndahkan, dilecehkan. Jangan dengan Islam, Pak. Dengan lambangnya saja orang sudah takut. Ya, bendera itu ada lambang kalimat Tauhid itu dibakar, diturunin, kaosnya nggak boleh dibakar. Lambangnya itu ada tuh ya. Kalau justru itu bisa membawa apa ya? Syiar. Syiar itu apa? Wa ma yuqdam min syairillah, ya. Nanti di surat Al-Hajj itu ada Allah berfirman, wa may yu'azzim syairillah, barang siapa yang menyebarkan atau membesarkan syiar Allah ini, maka orang itu akan bertambah ketakwaannya. Syiar, dakwah ini syiar, sehingga ketakwaannya semakin bertambah. Jadi mari kita renungkan kembali. Setidaknya jihad itu, kalau kita belum ada kesempatan jihad seperti yang dimaksudkan Rasulullah, ya jihad dalam ibadah yang lainnya. Ya, haji misalnya, kalau bapak-bapak belum sempat daftar haji, segera ya daftar haji. Mungkin tidak harus 25 juta, tapi mungkin dengan 100.000 daftar dulu tuh, buka rekening haji. Awal dengan itu niatkan haji itu sebagai jihad, karena ada hadis juga bercerita tentang haji itu dia termasuk jihad. Daftar 100.000 itu. Nanti buka surat Al-Ankabut ayat 96 ya. Walladzina jahadu fina, barang siapa yang berjihad di jalan Allah akan tunjukkan jalan-jalan berikutnya tuh. Jadi kalau kemarin tahunnya 100.000, Allah tunjukkan tambahannya itu dari mana, karena kita sudah berjihad. Kembali lagi, bagaimana jihad ini harus kita angkat kembali dalam rangka membela kaum muslimin agar bisa dientaskan. Memang kemenangan itu dari Allah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 47 Allah berfirman, "Kana nasrul haqqun alaina minal mu'minin." Sesungguhnya kemenangan itu hakku kata Allah Subhanahu wa taala, nasrul mu'minin, untuk menolong orang-orang beriman. Allah yang akan menangkan. Tapi ini kesempatan bagi kita untuk berjuang. Kalau sudah menang, sudah jaya, maka sudah tidak ada fasilitas untuk berjihad lagi. Sudah jaya untuk berjihad. Jadi jihad itu dipraktikkan di saat umat Islam dalam keadaan terpuruk, berjuang sampai menang. Kalau sudah menang, sudah nggak ada lagi, ya nggak ada lagi momen itu. Jadi sekarang inilah momen yang terbaik untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Mereka yang ada di bidang pendidikan berjuang di pendidikan, ya. Mereka yang di bidang ekonomi berjuang di bidang ekonomi, ya. Mereka yang berjuang di bidang pertanian berjuang di bidang pertanian, ya. Mereka yang berjuang di bidang dakwah berjuang di bidang dakwah, ya. Semua, ya, kaum muslim kalau bisa berjuang tuh, ya, membuat hadis tinggal yang terbaik, insya Allah umat Islam akan kembali jaya. Mungkin itu bisa saya sampaikan
pada kesempatan tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Jika benar semua datang dari Allah, jika kurang berkenan semata-mata karena kebodohan saya. Fattaqullah mustaqatum wa lakum minkum billahi bisawabihad. Assalamualaikum warahmatullahi